I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasi tentang keamanan komputer farming. Anggota kelompok yang pertama itu ada saya Nurliani dengan NIM 2137015. Yang kedua Saudah dengan NIM 2137018. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu farming. Farming adalah teknik serangan yang memanipulasi sistem nama domain atau DNS untuk mengarahkan permintaan sah pengguna ke situs web palsu tanpa sepengetahuan. Adapun tujuan dari kejahatan ini adalah untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna dan mengidentifikasi login, kredentilas seperti password, nomor akun, nomor keamanan sosial, dan sebagainya. Adapun orang yang melakukan kejahatan farming disebut dengan farmer. Biasanya menargetkan website finansial seperti bank, pinjaman online, e-commerce, dan lain-lain. Adapun dua jenis farming utama, keduanya menargetkan langkah berbeda dalam proses resolusi DNS. Yang pertama yaitu ada farming berbasis malware, juga dikenal sebagai pengguna DNS atau pembajak DNS. Adalah potongan kode berbahaya yang mengubah file host atau cache DNS di komputer korban. Setelah malware menginfeksi sistem atau biasanya melalui trojan, malware tersebut memodifikasi entry dalam file host sehingga nama domain dipetakan ke situs web farmasi. Yang kedua yaitu ada keracunan DNS atau spoofing DNS. Adalah malware yang menargetkan perangkat lunak yang mengontrol server DNS. Di sini mereka dapat mengubah resolusi DNS pada sumbernya. Oleh karena itu, keracunan DNS adalah serangan yang jauh lebih canggih dan lebih luas serta lebih sulit. Kemudian, bagaimana cara farming itu bekerja? Adapun yang membuat farming berbahaya dibandingkan dengan kejahatan lainnya, karena farming hanya memerlukan aksi yang sedikit dari pengguna. Layaknya pada kasus DNS poisoning, pengguna yang berpengaruh dapat saja memiliki komputer yang sepenuhnya bebas malware, namun tetap bisa menjadi korban. Untuk mengetahui bagaimana farming bekerja, maka perlu mengetahui nama domain alamat operasi IP. Adanya farming merupakan bentuk eksploitasi terhadap cara kerja internal browsing dengan mengubah alamat internal atau URL atau nama domain menjadi alamat IP oleh server DNS sehingga koneksi dapat dilanjutkan. Baik, ini adalah gambaran bagaimana cara farming itu bekerja. Untuk mengatasi proses lengkapnya, maka perhatikanlah poin-poin berikut. 1. Hacker. Hacker pertama-tama mungkin akan mengirimkan kode yang jahat melalui email dengan harapan dapat menginstal virus atau trojan pada komputer user. Kode jahat tersebut akan mengubah host file komputer untuk mengarahkan traffic atau lalu lintas semakin menjauh terhadap target web yang diinginkan user dan mengalihkan menuju situs web palsu. Kemudian yang kedua, hacker juga dapat menggunakan suatu teknik bernama DNS poisoning. Farmers bisa saja memodifikasi DNS atau domain name system pada server sehingga menyebabkan banyak pengguna mengunjungi situs web palsu. Lebih lanjut, farmers juga bisa menginstal virus atau trojan pada komputer pengguna untuk mengumpulkan informasi pribadi atau informasi finansial dalam upaya pencurian identitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk apa perbedaan phishing dan farming. Baiklah, meskipun phishing dan farming sama-sama merupakan bentuk kejahatan siber, namun pada dasarnya hal tersebut bisa dibedakan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama,
Phishing merupakan praktik penipuan di mana penjahat siber mengirim email yang seolah-olah berasal dari suatu organisasi yang bereputasi atau resmi. Email tersebut mengandung link berbahaya yang membawa pengguna terhadap website palsu dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi pengguna. Yang kedua itu ada phishing. Phishing adalah bentuk phishing namun tidak adanya unsur rujukan yang terlibat, atau misalnya pada phishing ada email penarik untuk menuju website palsu tersebut. Pada dasarnya, phishing tidak memerlukan klik awal sehingga menuju website palsu, melainkan langsung direct secara otomatis sehingga permer dapat mengakses informasi pribadi pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa phishing menggunakan email penipuan, media sosial, atau pesan teks tertentu yang meminta pengguna memberikan informasi pribadinya. Namun sebaliknya, phishing tidak memerlukan bujukan seperti email penipuan, media sosial, ataupun teks. Selanjutnya, cara melindungi diri dari serangan phishing. Yang pertama itu ada terapkan solusi antivirus yang reliable. Yang kedua, gunakan provider internet yang terpercaya. Yang ketiga, pastikan untuk selalu mengakses website yang aman. Yang keempat, hindari link yang tidak diketahui dan website yang mencurigakan. Yang kelima, cek jika ada kesalahan pengetikan URL. Dan yang terakhir, yang keenam, hindari penawaran yang mencurigakan dari e-commerce. Selanjutnya, nomor 7, gunakan layanan VPN yang aman. Kedelapan, ubah kata sandi default. Yang kesembilan, aktifkan autentikasi. Selanjutnya, tanda-tanda terinfeksi phishing. Yang pertama itu ada kata sandi untuk perbankan online berubah dengan sendirinya, meski tidak ada tindakan apapun. Yang kedua, adanya pesan atau postingan di akun salah satu media yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, tagihan yang telah dibuat ke kartu kredit. Yang keempat, permintaan pertemanan yang ada padahal kamu tidak meminta sebelumnya. Yang kelima, muncul program baru yang belum pernah diinstal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari phishing. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.